user. Atau mungkin ada dari produk lainnya, dari skincare-nya, atau mungkin dari minuman seperti Indonesia Red, peppermint, kesukaan, kecintaan kita semua ya, oil peppermint tersayang. Ya. Jadi essential oil juga berarti ya. Essential oil Pak Cakso ya berarti ya kalau sama ya, atau Ibu Cakso ini. Oke. Nah, terus tadi selain essential oil, Kakak ini ada apa lagi sih? Otomatis kita punya banyak produk turunan sebenarnya kalau untuk yang Living Indonesia. Kita punya nama minuman, ada Ningxia Red, kita ada produk juga seperti Bloom juga yang baru hadir gitu kan. Kemudian untuk produk yang lain kita punya skincare juga, ada skincare juga, Selfie Mineral juga. Tadi Bloom Collagen itu ya Kak, yang bisa menghilangkan keriput aku kalau aku minum. Jangan salah kan ini. Apa nih kenapa? Soalnya kita kan harus menyampaikan sesuatu untuk calon brand partnernya kita itu sesuai dengan izin edarnya. Sesuai dengan izin edar. Oke, jadi apa nih kalau yang boleh aku informasiin ke calon brand partner aku atau ke teman-teman tim aku nih mengenai produk yang Living? Boleh nih, kita bantu sedikit penjelasan ya untuk teman-teman juga bahwa izin edar untuk produk di Young Living adalah sebagai aromaterapi dengan produknya itu untuk kosmetika. Jadi sesuaikanlah menginformasikannya kepada teman-teman atau calon brand partnernya kita sesuai dengan izin edarnya. Oke, berarti kalau aku bilang suatu produk bisa menyembuhkan karena aku sendiri pakai gitu, jadi aku nggak boleh bilang kayak gitu. Iya, jangan di publik gitu kan istilahnya. Jadi kita harus essential oil ya tadi sebagai aromaterapi yang memberikan misalnya sensasi hangat, aromanya, kemudian atau menenangkan kalau di diffuse gitu, itu boleh. Oke, jadi nggak boleh kayak obat gitu ya Kak, yang klaim bisa menyembuhkan. Benar sekali Kak Mila. Oke, selain itu ada lagi Kak? Kemudian kita juga punya izin edar kan, ada produk juga baru nih untuk essential oil flavoringnya kita. Apa tuh essential flavoring? Jadi istilahnya essential oil ini bisa digunakan sebagai perisai makanan Kakak. Perisai makanan? Oke, perisai makanan itu berarti dicampurkan ke dalam makanan minuman? Iya, boleh. Karena dia fungsinya dan manfaatnya adalah sebagai perisai makanan tadi atau minuman tadi. Oke, menarik ya. Tapi kalau misalkan untuk yang EO flavoring itu aku coba diffuse atau aku olesin ke tubuh boleh nggak? Nggak disarankan, karena kan tadi kan fungsional izin edarnya adalah sebagai essential oil flavoring. Jadi kalau misalnya kakak mau pakai untuk diffuse atau untuk dioles secara topicalnya, kita sarankan pakai essential oil yang sudah ada tadi kita punya. Berarti aku pakai yang biasa ya, yang aromaterapi, yang essential oil biasa. Benar. Jadi yang flavoring cuma buat campuran makanan ya. Benar. Oke, selain itu ada lagi nggak kayak ini nih? Ada, kita juga punya produk yang namanya masuk dalam kategori PKRT ini kakak. Apa tuh PKRT? Oke, PKRT itu kan dari perbekalan kesehatan rumah tangga. Oke, contohnya apa? Kalau aku boleh kasih contoh, itu produk yang termasuk di dalamnya adalah produk TIF. Tapi TIF-nya seperti essential oil kah? Bukan, jadi turunannya. Jadi kita punya kayak disol. Oke, disol untuk yang cuci piring. Iya, atau household gitu kan yang bisa buat ngepel, yang serbaguna. Jadi itu yang termasuk. Jadi selain itu juga kan kita punya juga tadi aku bilang Ningxia, kita punya Bloom sebagai minuman sari buah yang mengandung yang ada unsur kolagennya gitu kan. Oke. Jadi ada beberapa tadi klaim produk yang harus dipatuhi. Berarti kita bisa mengenalkan produk yang Living tentunya dengan sesuai klaim produk yang izin edar yang terdaftar di Indonesia. Oke, aku baru tahu nih kayu ini. Seru nih kan pasti kan. Mungkin kita nanti coba ajak teman-teman juga atau kakak-kakak di rumah juga membahas lebih lanjut nanti pada sesi yang selanjutnya nanti ya. Oke. Nah terus balik lagi tadi mengenai enrollment. Apalagi sih mengenai enrollment nih yang kira-kira yang ingin dibahas? Tentunya kalau kita punya pendaftar atau enrollment tadi, otomatis kita harus punya namanya komunitas pastinya. Komunitas. Jadi kita bisa mengenalkan brand partner baru ke dalam komunitas kita. Benar, kita akan bisa sharing lebih lanjut tentang produknya pastinya, manfaat yang bisa didapat dari produk yang Living. Kemudian tentunya akan
bisa lebih dalam lagi sebenarnya Bila. Komunitas ini kan penting, jadi istilahnya untuk membangun. Jadi kita kan nggak bisa berdiri sendiri, seseorang itu sendiri gitu kan dalam suatu organisasi untuk berkembang. Tentunya kita butuh orang lain juga nih untuk mengembangkan entah itu juga pengetahuannya kita, knowledge kita tentang suatu produk, kemudian kan tentang berbagi juga dengan teman-teman lain. Aku punya sesuatu nih yang bisa kita sharing juga bersama-sama teman yang lain gitu kan ya. Jadi kita harus punya komunitas. Jadi juga, khususnya bisa bantu sharing juga ya antara kita satu sama lain. Iya, saling tanya jawab juga kan bisa dalam komunitas tersebut nantinya ya. Oke, terus selain itu ada apa lagi sih yang bisa kita dapat melalui enrollment? Untuk yang kita dapat dari enrollment sendiri, mau ke arah mana nih kita Kak Bila? Kalau misalkan aku enroll jadi member yang living, jadi brand partner yang living, itu aku punya ini nggak sih, dapat benefit nggak sih? Otomatis banyak benefit yang kita punya nantinya. Jadi selain hal ini juga, yang kita akan punya adalah selain ada komunitasnya, pastinya kalau Bila selain pengen jadi komunitas, pasti ada sesuatu yang pengen dapatkan. Pengen dong, apa tuh? Mau mulai bisnis nggak nih yang Lili? Bisnis, kalau aku mulai bisnis, aku bisa dapat apa? Banyak banget benefitnya gitu bisnisnya. Selain kita akan memperoleh manfaat dari misalnya kita dari produknya sendiri, otomatis ada sesuatu yang kita dapat dalam bentuk income. Income, aku bisa dapat income dong. Aku bisa dapat pemasukan tambahan. Pemasukan tambahan tentunya. Tapi perlu digarisbawahi pada saat kita membicarakan tentang income kepada seseorang, otomatis yang beliaunya atau kakak-kakaknya ingin tahu lebih lanjut nih tentang pastinya dengan situasi dalam bisnis ya. Otomatis kita harus tahu dulu nih yang namanya IDS nih. Apa tuh IDS? IDS itu singkat dari Income Closure Statement. Income Closure Statement. Benar. Hal ini untuk agar kita bisa tidak overclaim mengenai income yang lebihnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menjelaskan kepada seseorang yang dia mau join di bidang bisnisnya yang living, pastikan kalau kita sarankan sih Bill pastinya agar membawa keterangan IDS ini entah di handphonenya, entah di laptopnya, atau mungkin bisa di print juga. Jadi aku bisa tahu dari mana tuh IDS ini? Itu bisa diambil juga dari virtual office-nya yang living. Berarti bisa di-download dari virtual office. Benar sekali Kak Bella. Jadi biar kita nggak overclaim, juga kita tidak melebih-lebihkan sesuatu. Takutnya kan kalau kita mengiming-iming sesuatu yang berlebihan, teman-teman malah keraguan, kecewa nanti kalau nggak dapat sesuai yang informasiin ya. Kamu bisa dapat segini nanti. Iya, jangan. Nah, kalau IDS sendiri itu bentukannya seperti apa sih? Bentuknya nanti ada seperti infografis juga. Nanti bisa teman-teman lihat juga nanti di virtual office-nya. Nanti kalau perlu, nanti kita boleh bagi linknya mungkin nanti ya. Boleh banget. Nah, selanjutnya kita balik tadi ke enrollment. Nah, kalau untuk enrollment, tadi kan ada poin-poin penting selain tadi cara mengklaim produk dan cara klaim income. Apalagi sih yang kira-kira suka di-miss nih sama mungkin teman-teman di rumah? Sebelum miss-nya paling gini, kita akan kasih tahu dulu nih syarat atau ketentuan apa aja sih yang perlu pada saat enrollment sebelum dilakukan. Oke, berarti kita mau sharing dulu ya gimana caranya untuk melakukan enrollment yang baik dan benar. Oke. Yang pertama apa tuh? Pastikan sebelum melakukan pendaftaran atau mendaftarkan seseorang calon brand partner, teman-teman yang ragu beliaunya sudah pernah daftar di yang living atau belum, boleh melakukan pengecekan dahulu ke tim member service-nya kita, melalui baik email bisa, kemudian melalui live chat juga bisa, dengan menginformasikan nama dan juga lampirkan foto KTP beliaunya, calonnya. Berarti itu untuk mengecek akun ini, KTP aku udah pernah dipakai atau belum? Iya, udah pernah terdaftar atau belum. Takutnya beliaunya pernah terdaftar tapi lupa gitu kan, bisa jadi kan juga kan. Atau beliaunya sudah daftar tapi mungkin lupa juga gitu kan. Bisa jadi. Jadi untuk ngecek ya, untuk make sure lagi apakah akunnya sudah terdaftar atau belum menggunakan KTP tersebut. Benar sekali. Kalau misalkan ternyata aku udah kedaftar, aku pengen daftar nih jadi brand partner yang living. Ternyata KTP ku udah kepake nih, udah ada akun yang exist.
Oke, kita akan lihat dulu nih juga Kakak Bila, si brand partner ini akunnya yang sudah terdaftar itu masih kategorinya aktif atau sudah inaktif nantinya. Oke, jadi ada dua. Itu berarti sudah tidak bisa dipakai lagi akunnya ya? Benar, sudah tertutup sementara oleh sistem. Kalau misalkan masih aktif? Kalau masih aktif, kita akan balik tanya lagi nih ke brand partner pastinya. Ada pengecekan lebih lanjut. Pernahkah dulunya mendaftarkan menjadi member Young Living tapi lupa? Kalau memang pernah, otomatis kita akan informasikan ada verifikasi mungkin yang dibantu sama tim member service-nya Young Living untuk pengecekan lebih lanjut, datanya sudah benar atau sudah sesuai. Kalau memang sudah sesuai, beliau bisa kita arahkan untuk tetap menggunakan akun tersebut nantinya. Oke. Tapi kalau misalkan aku cek terus, ada nih masih nyala, tapi aku ngomong akun itu aku pengen bikin yang baru, boleh nggak? Oh jangan. Kenapa? Karena kebetulan gini, kita kan sudah ada di ketentuan juga di prosedurnya kita, satu identitas KTP hanya bisa dipakai untuk satu nomor ID di Young Living. Hanya untuk satu nomor ID di Young Living. Benar, karena kan jumlah KTP yang kita gunakan cuma satu, Kakak Bila. Oke, berarti nggak boleh lebih dari satu ya? Benar. Jadi kalau misalnya kita mengindikasi nih ada satu nomor KTP yang sama atau nama yang sama didapat di dua nomor ID-nya Young Living, otomatis kita akan melihat tanggal pendaftarannya untuk akun tersebut. Jadi yang kita akan proses pengecekan lebih lanjut, tapi titik akhirnya adalah akun yang digunakan hanyalah akun yang pertama kali didaftarkan. Oke, baik. Berarti yang bisa digunakan itu hanya akun yang paling pertama didaftarkan. Benar. Jadi akun yang kedua atau pendaftarannya lebih muda dari jadwalnya, itu kita akan close atau terminasi. Oke, berarti sisanya akan diterminasi. Jadi benar-benar yang boleh digunakan itu hanya yang untuk pertama kali kita daftarin. Jadi make sure, jadi sebelum memang melakukan pendaftaran sudah dicek terlebih dahulu. Karena kan takutnya merugikan teman-teman juga yang mau membangun bisnisnya gitu kan Kakak bilang. Takutnya ternyata yang mereka aktifin yang kedua, padahal keduanya tidak boleh gitu kan, karena yang pertamanya sudah ada. Oke, berarti sayang ya, misalkan aku punya dua akun, aku nggak aware nih, terus aku menjalankan bisnis di akun kedua aku, terus ternyata akun pertama yang hanya boleh digunakan, berarti yang kedua ini yang udah aku bangun harus diterminasi. Oke. Jadi tadi ya kita harus benar-benar sedikit, ini yang takutnya sering miss juga nih, hal kecil tapi benar-benar berpengaruh impact ke depannya untuk lagi untuk bisnisnya ke depan gitu kan, teman-teman sekalian. Oke, aku baru tahu nih. Ayo kita semoga ya membahas tentang enrollment. Iya, ternyata banyak ya poin-poin yang harus kita aware gitu. Nah, terus tadi satu lagi, kalau misalkan akunnya sudah tidak aktif, nah itu harus bagaimana Kakak Yuni? Baik, boleh. Kalau misalnya akunnya sudah tidak aktif, kakak-kakak sekalian boleh langsung menghubungi tim member service Young Living, informasikan bahwa saya ingin mengaktifkan kembali akun saya. Jadi nanti dibantu, ada ketentuannya sendiri kan kalau untuk proses namanya reaktivasi akun. Jadi nanti tinggal kontak ke emailnya member service untuk diinformasikan nih apa aja yang diperlukan untuk mengaktifkannya kembali. Jadi nomor ID-nya tetap nomor ID yang tadi yang sudah inaktif. Jadi nggak akan dikasih nomor yang baru ya kakak-kakak sekalian. Jadi cuma satu aja nomornya. Satu member ID. Benar. Berarti kalaupun akunnya sudah mati, aku nggak bisa daftar baru ya? Iya. Menggunakan KTP aku. Benar. Karena database-nya kakak tetap ada di Young Living. Oke. Berarti aktif maupun tidak aktif hanya satu member ID, hanya satu nomor yang bisa digunakan di Young Living. Dengan satu nomor KTP tadi. Iya. Oke. Selain itu ada persyaratan apa lagi nih Kak kalau mau daftar jadi brand partner Young Living? Oke, baik. Contohnya yang kedua adalah calon brand partner kita berumur minimal 18 tahun pastikan. Kalau aku mau daftarin saudara aku yang 17 tahun kan udah punya KTP Kak? Iya benar. Nah sayangnya itu nanti pada saat beliau mengisi untuk tanggal lahirnya itu keblok sama sistem pastinya. Oke, jadi nggak bisa ya walaupun udah punya KTP? Iya, jadi harus minimal 18 tahun. Harus 18 tahun. Oke. Yang ketiga untuk ketentuannya adalah pastinya adalah warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Karena kita ada di market Indonesia saat ini ya. Kalau misalkan warga negara asing?
Warga negara asing bisa untuk didaftarkan, tapi tadi beliaunya kita akan lihat yang berlaku di sini ada yang menggunakan KITAS atau kitab saja, dan otomatis 30 hari setelah pendaftarannya beliau harus atau kakak-kakak tersebut yang didaftarkan harus kembali ke negara masing-masing nanti. Ke negara masing-masing. Oke, itu berarti ada peraturannya sendiri ya? Ada peraturan sendiri. Dia nanti boleh kontak ke Kondak ya. Oke, nanti kita bisa kontak ke Kondak. Tapi berarti tadi kalau misalkan udah migrasi tetap boleh belanja di Indonesia? Tentu bisa. Bisa nanti tinggal menghubungi tadi, memang tidak bisa langsung dari virtual office-nya, tapi bisa menghubungi langsung ke tim. Tadi saya minta perbantuan dari tim member service-nya kita. Akan ada tentunya ketentuan dan peraturan sendiri ya untuk proses pembelanjaannya. Tapi bisa kok dibantu. Oke, bisa. Jadi tenang aja, masih bisa ternyata boleh. Oke, kemudian selain itu ada apa lagi Kakak Yuni? Masih ada beberapa hal yang perlu kita biasakan juga untuk membaca. Sebenarnya ini ada agak juga ya. Karena kan tiap kita melakukan sesuatu atau mendaftarkan nggak cuma di Young Living sih sebenarnya Kak Bila, tapi kan di tiap-tiap company yang lain juga, atau teman-teman atau kakak-kakak juga mau misalnya jadi seorang member di tempat lain juga, otomatis kan ada ketentuannya yang harus dipatuhi gitu kan ya. Betul. Jadi pastikan selalu untuk membaca dan menyetujui seluruh kebijakan dan prosedur yang ada di Young Living tentunya untuk saat ini, untuk program enrollment yang saat ini. Oke, berarti lebih aware mengenai kebijakan dan prosedur yang ada di Young Living. Benar sekali. Selain itu, yang pastinya setelah dokumen dan data-data dari calon brand partnernya udah lengkap, langsung cus kita ke website-nya youngliving.com, langsung pilih negaranya dan juga bahasanya, silakan proses untuk enrollment-nya. Langsung bisa enroll. Iya, benar sekali. Oke. Informasi yang kecil tapi kayak panjang ya. Iya, ada detail-detail yang harus diperhatikan. Benar sekali. Oke, kemudian untuk enrollment sendiri ini, tadi kan kita sudah membahas mengenai ada dari produknya, kemudian cara ngeklaim produk, cara ngeklaim income. Nah, terus benefit apa lagi yang bisa kita dapetin sih? Sebenarnya Young Living itu perusahaan yang memberikan banyak benefit sih kepada brand partnernya. Salah satunya dari sejak mulai mendaftar pun, brand partner sendiri udah disuguhi nih dengan benefit yang ada di Young Living. Yang pertama, contohnya adalah misalnya nih Young Living punya suatu program promo khusus nih enrollment-nya. Promo khusus enrollment, ya. Berarti hanya promo kalau kita melakukan pendaftaran. Iya, benar. Oke, bisa di sesi-sesi tertentu atau bulan-bulan tertentu kan Young Living memberikan kelebihan ini ya, benefit yang ini. Jadi misalnya kayak sebelumnya kita punya acara nih Bill, yang Authentic Day gitu kan ya. Itu kan ada juga untuk promosinya juga untuk enrollment-nya, misalnya mendapatkan benefit diskon misalnya dari Young Living official-nya gitu kan. Dan juga misalnya bisa juga mendapatkan kalau hadir langsung di tempat dapat lagi nih. Dapat ada promo lain lagi, produk lagi. Bisa dapat produk gitu contohnya. Benarnya gitu ya, seperti itu. Jadi contohnya produk tambahan didapat selain yang dibeli gitu ya. Baik. Menarik. Dan selain itu, kalau untuk brand partner juga yang langsung join juga nih di program Essential Reward, kita sebut dengan ER. Program apa tuh Pak Yuni? Program belanja bulanan Young Living tentunya. Gimana tuh belanja bulanan ini? Otomatis untuk belanja bulan ini nanti pada saat pendaftaran nanti sudah dikasih pilihan nih. Mau joinkah dengan program bulanan Young Living atau tidak? Kalau memang join, otomatis akan mendapat benefit dari program esensialnya, yaitu Essential Reward Point. Essential Reward Points. Nah, poin itu berarti nanti bisa aku daftarkan kalau misalkan aku ikut program ER tadi, Essential Reward. Benar, belanja bulan. Cara mendapatinnya gimana Kak? Nanti tiap pembelanjaannya ada persentase nih, kan beda-beda nih. Nanti ada persentase sendiri. Jadi misalnya per 3 bulan atau bulan 1 sampai bulan ketiga itu nilainya 10% nih. Oke. Dapat dari jumlah total PV belanja. Yang lebih kan produknya kita ada nilai PV-nya ya. Betul. Nah, jadi tiap dari bulan pertama sampai bulan ketiga nilainya itu yang 10%.
Koreksi saya kalau salah ya Kak Bila. Kalau misalkan aku belanja 100 PV, berarti di bulan pertama aku bisa dapat poin. Benar, jadi langsung Dapat berapa tuh poinnya? Jadi 10% dari 100 PV tadi yang udah dibelanjakan, jadi nilainya 10 PV nih. 10 udah PV. disimpan nih, udah di-keep nih. Oke, nah 10 PV itu bisa buat apa Kak? Bisa nanti tukarkan, tapi kita kalau 10 PV kan masih belum mungkin ya. Iya. Jadi lebih baik kumpulin terus yang banyak-banyaknya. Jadi melakukan DR setiap bulannya, jadi kan ada akumulasi poin rewardnya lagi yang akan ada di bisa diakumulasi. Akumulasi sistemnya. Jadi nggak akan hangus nih dalam sebulan. Oke. Jadi bulan kedua nih belanja lagi 100 PV, ini kakak bilangnya misalnya. Jadi otomatis kan ada ngantongin lagi 10 PV lagi nih. Jadi diakumulasi dengan bulan pertama, jadi punya tabungan 20 PV. 20 PV, oke. Berarti nanti bisa aku tukerin dengan produk yang lain ya? Benar, nanti akan disesuaikan, boleh cek nanti di form ordernya masing-masing, temannya per bulannya, item apa yang bisa di-redeem dengan jumlah 20 PV tersebut. Kalau aku sih pengennya kalau jadi brand partner atau jadi kakak mau ngumpulin banyak biar mau nukerinnya oil yang mahal. Oil yang mahal. Jadi tabung dulu ya. PV-nya gede, ntar kita tinggal redeem aja. Oke, berarti tadi perhitungannya dari total pembelanjaan PV dikali dengan persentasenya, bukan dari total rupiah pembelanjaannya ya? Bukan, iya dari total PV-nya. Oke. Selain itu ada apa lagi Kakak benefitnya? Kalau untuk program IR tentunya selain tadi poin rewardnya tadi Kak, kita punya namanya loyalty gift kan Kak ya. Loyalty gift, apa tuh, ada hadiah lagi ya? Iya, jadi hadiahnya ini akan diberikan tiap kita masuk bulan, misalnya bulan keempat, ada bulan ke-7, ada bulan ke-10 nih. Nanti ada free oil tanpa mengurangi IR poin yang kita udah dapat nih dari program IR-nya. Jadi beda lagi ya benefitnya, banyak juga ya. Oke, berarti tadi ada beberapa ya benefitnya, ada lumayan banyak ya kalau ikut program IR ya. Benar sekali. Oke, kalau misalkan kakak di rumah pengen tahu ada benefit-benefit apa aja untuk Essential Reward, bisa lihat di mana? Bisa nanti di virtual office-nya kok sudah dijabarin sebenarnya. Tinggal kita tadi programnya kita akan mau otak-atik virtual office-nya aja. Berarti ada informasinya lengkap ya di situ mengenai ketentuan-ketentuan dan pendapatan benefit-benefitnya. Benar sekali. Baik. Nah, selain IR bisa apa lagi nih? Kita mendapatkan edukasi karena kan kalau teman-teman juga cek di virtual office, kita ada namanya training dari Young Living. Jadi mungkin teman-teman yang mau belajar misalnya lebih lanjut tentang Young Living, kita punya namanya kalender training nih Kak. Kalender training. Iya, jadi tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhannya kakak-kakak di rumah sekalian. Oh, saya mau butuh ilmu atau knowledge tentang ini. Lihat mungkin untuk bulan Juni mau belajar mengenai compensation plan misalkan ya, misalnya ya nanti lihat di kalendernya adakah yang sesuai dengan kebutuhan bilangnya. Kalau ada akan ada link biasanya. Karena sekarang kan lagi situasinya memang virtual ya semuanya ya. Masih virtual ya. Masih virtual. Jadi kebanyakan kita akan free nih. Jadi take-up-nya lewat Zoom. Zoom. Baik. Jadi di dalam sebulan itu, dalam seminggu ada berapa kali training Kak Yuni? Itu tergantung dengan tim dari jadwalnya juga. Oke, jadi bisa dicek di virtual office masing-masing di kalender mengenai trainingnya ya. Oke. Kemudian ada apa lagi nih Kak Yuni? Kalau misalkan tadi kan ngomong potensi benefit apa lagi yang bisa aku dapat? Otomatis tadi yang tadi aku udah share di awal sih, komunitas sih. Komunitas. Jadi bisa bertumbuh, kemudian teman-teman bisa sama-sama saling apa misalnya aku bilang ya, jadinya saling tukar pikiran juga ya untuk berkembang juga. Oke, untuk membantu pertumbuhan organisasi kita juga ya. Benar. Dan otomatis itu membantu kita untuk bisa menumbuhkan lebih besar atau naik ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Benar sekali. Baik. Kemudian apalagi nih? Apakah sudah segitu saja? Kalau untuk rinci lagi kita punya namanya compensation plan sih Kak. Compensation plan. Ini adalah peluang memperoleh penghasilannya bulanan yang semakin meningkat seiring tadi yang Kakak bilang lagi kan, semakin luas organisasinya, semakin berkembang, otomatis untuk penghasilannya pun akan semakin bertambah. Bisa meningkat. Tapi lagi-lagi saya harus kasih disclaimer ya, underline, jangan lupa sesuai dengan IDS-nya. Oke, sesuai dengan income disclosure statement tadi, jangan lupa. Benar sekali. Oke, kemudian udah segitu aja atau ada lagi nih ternyata?
ada nih terakhir, Apa tuh? yang aku mau sharing juga. Jadi selain tadi udah dapat benefit tentang produknya, kemudian udah dapat benefit untuk penghasilan tambahannya. Betul. Ada satu lagi yang tanpa mengurangi tadi poin IR-nya, tanpa mengurangi untuk penghasilan bulanan yang dapat, yaitu adalah retret kakakku. Apa tuh? Jalan-jalan. Dari cerita nyata. Benar. Jadi peluang. Jadi kita tetap punya peluang, teman-teman sekalian ini nggak di untuk 1-2 orang, maksudnya setiap orang yang mau membangun bisnisnya itu punya peluang yang sama. Jadi untuk mendapatkan benefit yang ini untuk retretnya. Oke, jadi kalau misalkan aku ada ini nggak sih persyaratannya, aku harus ranking apa atau gimana Kak Yuni? Ya, itu lebih lanjut nanti bisa dilihat di field office-nya juga, atau bisa nanti di mau tatanya boleh nanti ke tim member service juga. Jadi di sana benefitnya adalah retret perjalanan, bukan hanya perjalanan jalan-jalan sih. Otomatis akan dipenuhi tetap dengan edukasi dan juga informasi nih. Informasi-informasi apa tuh? Informasi mengenai misalnya tujuannya kemana, otomatis nanti akan mendapat nulis lagi nih tentang keadaan, misalnya ke suatu, kan tiap tahun beda-beda nih biasanya jalan-jalannya ya, maksudnya. Misalkan bisa diajak jalan-jalan ke farm. Iya, benar. Jadi kita lebih tahu nih tentang misalnya proses bagaimana proses situs kita dilakukan hingga sampai ke rumahnya teman-teman sekalian. Betul, oke, menarik ya. Ternyata banyak banget ya benefitnya ya. Banyak kan. Jadi harus selain itu makanya harus tahu nih cara untuk enroll yang baik dan sesuai dengan ketentuannya kita ya. Baik. Berarti balik lagi tadi untuk enroll, untuk pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Young Living Indonesia. Benar sekali Kamila. Oke, terima kasih Kak Yuni. Banyak banget ya informasinya ya. Kira-kira jadi tadi kita sudah membahas poin-poin penting apa saja yang kemungkinan suka di-miss ya sama teman-teman di rumah. Mungkin dari mulai cara kita ngeklaim produk, cara kita ngeklaim income untuk ke calon brand partner, kemudian proses enrollment-nya itu sendiri, kemudian apa yang terjadi kalau ternyata calon brand partner kita sudah punya akun yang terdaftar. Benar. Nah, itu ada semua tadi kita sudah bahas. Ada sekali. Oke. Menarik sekali ya Kak Yuni. Oke, saya harap teman-teman juga mempunyai hal yang sama dan Kak Bila menarik ya. Takutnya kita nggak membosankan ya kakak-kakak rasanya. Boleh komennya kakak-kakak di sini, atau mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan di kolom chat. Nanti kita akan coba bantu tanya jawab. Oke, ada pertanyaan Kak Yuni dari Kakak Lis. Reaktivasi pindah sponsor bisa nggak Kak? Untuk reaktivasi, jika memang sudah 12 bulan, kalau ketentuan kita kan 12 bulan untuk setiap pembaruan untuk di Young Living-nya, itu beliau, memang kita nggak perlu menyarankan sih sebenarnya kan. Cuman kalau dibilang bisa dilakukan. Nanti tinggal diisi aja di formnya. Oke, berarti kalau misalkan aku sudah inaktif, sudah tidak aktif kembali lagi, kemudian aku mau reaktivasi, aku pindah sponsor, itu bisa ya? Bisa. Oke, tentunya dengan setelah akunnya aktif berlaku untuk prosedur perpindahan sponsor enroller yang biasa. Ya. Oke, baik. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Bapak Jakso. Menggunakan KTP orang lain untuk didaftarkan boleh nggak Kak? Bisa tanpa pengetahuan orang tersebut loh. Tapi yang menjalankan bukan sepemilik KTP. Nah, ini sedikit yang perlu aku garis bawahi juga sih Kak Bila. Jadi menggunakan KTP orang lain untuk didaftarkan boleh atau tidak, ini kita panjangin lagi ya, bisa tanpa pengetahuan yang bersangkutan atau diketahui yang bersangkutan tapi menjalankan yang bukan sepemilik KTP. Ini juga tidak disarankan. Iya. Bisa sebenarnya kalau dibantu bisa, boleh. Tapi apakah boleh? Nah, boleh nggak Kak Yuni? Sebenarnya disarankan kalau bisa brand partner sendiri yang mendaftarkan sebenarnya. Kalau mau dibantu, di bareng-bareng nih. Jadi sediakan laptopnya bareng-bareng. Jadi misalnya Kak Bila sebagai calon upline aku nih. Jadi Kak Bila juga, aku juga ada di situ tuh sebagai sebagai calon brand partnernya. Jadi aku pun mengetahui apa yang Kak Bila lakukan, maksudnya dalam proses enrollment-nya. Takutnya aku juga akan melakukan hal yang sama nih. Aku juga punya kenalan misalnya, dan beliaunya juga mau join juga di Young Living.
otomatis kan aku nggak perlu tanya lagi nih, udah pernah nih aku di proses ini, jadi aku udah tahu nih step by step-nya. Jadi intinya gitu. diberikan edukasi ya. Benar sekali. Bagaimana cara melakukan enrollment yang benar. Tapi kalau misalkan sudah terjadi nih Kak, misalkan aku diam-diam, aku ngedaftarin Kayu nih sebagai brand partner yang living. Kayu ini kan nggak tahu nih, aku minta KTP, aku punya informasinya. Nah, itu terus aku jalanin nih bisnisnya. Terus direkognisi, misalkan aku naik ranking. Nah, itu apa yang akan terjadi? Otomatis akan ada tindakan dari kita, dari tim Young Living juga tentunya, khususnya dari tim Conduct Young Living, karena akan ada verifikasi nantinya. Ada verifikasi. Tapi nanti pada saat kita konfirmasi, beliau tidak mengetahui bahwa akunnya maksudnya tidak diketahui kalau sudah didaftarkan Young Living, otomatis itu akan sedikit fatal sih ya, untuk ininya, tindakannya gitu kan ya. Dapat surat cinta ya dari Conduct. Tapi ini hal yang sebaiknya dihindari ya kawan-kawan. Jadi kalau ingin bertumbuh, kita kan harus bertumbuhnya dengan cara yang benar gitu kan ya, sesuai dengan ketentuan, biar nanti nyaman nih pertumbuhan untuk organisasinya. Jadi kan tidak ada keraguan jadinya di organisasinya ya. Oke. Jadi untuk akunnya sendiri itu apakah nanti akan dinonaktifkan atau gimana Kak? Itu sih harus pengecekan lebih lanjut. Jadi nggak bisa langsung saya bilang akan di terminal atau apa. Berarti case by case ya. Jadi tetap kalau misalkan ada kejadian seperti itu case by case dan akan dihandle oleh tim Conduct, tim ya Kakak Yuni. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi Kakak Yuni. Ada lagi sekiranya kakak-kakak di rumah yang ingin bertanya? Oke, boleh Bapak kalau ingin bertanya kembali. Kalau kita mendaftarkan seseorang, tapi data alamat, telepon, dan kartu kredit yang dimasukin adalah milik upline-nya, gimana Kak? Nah, terima kasih banyak Pak Caksoyo untuk pertanyaannya. Hal ini juga tidak diperkenankan. Jadi karena satu KTP tadi ada 2 akun misalnya Young Living, itu ternyata akan mengarah namanya duplikasi account atau duplikat account kita bilangnya. Jadi jangan sampai. Yang kedua, pada saat kita mendaftarkan seseorang, dia harus mengetahui kalau datanya kita dipakai, KTP-nya kita dipakai untuk di Young Living misalnya. Jadi kalau beliaunya menggunakan data alamat telepon atau CC malah yang digunakan, itu bisa mengarah ke namanya bonus bayi nantinya. Bonus bayi. Kalau yang sudah termasuk bonus bayi, apa yang terjadi kayak ini? Jadi ada step by step-nya juga, kita akan minta penjelasannya kenapa yang digunakan ada data alamat telepon dan kartu kredit dari yang milik upline-nya. Nanti kita minta penjelasan dan juga mungkin kita akan minta bukti nih. Kalau memang beliaunya dibantu menggunakan misalnya kartu kreditnya Kabila nih dipakai. Tapi kita pasti ada dong misalnya bukti transfer dari aku nih ke Kabila nih. Kalau aku melakukan, benar kok aku melakukan pembelanjaan, tapi minta dibayarkan menggunakan kartunya dulu, nanti aku transfer. Karena aku mungkin nggak punya virtual account BCA misalnya, bukan di bank BCA, kan bisa jadi kan, karena kita belum punya seluruh bank ya untuk saat ini ya. Oke, jadi bisa berpotensi dianggap sebagai bonus buying. Apa itu bonus buying? Itu adalah pembelanjaan yang dilakukan tanpa pengetahuan orang lain untuk membantu kita mungkin contoh naik rank, untuk mendapatkan pendapatan kompensasi yang lebih besar. Benar sekali. Yang tentunya program yang living nih. Iya betul, untuk program-program yang living yang sedang berjalan. Untuk bisa ikut atau menang program tersebut ya. Benar sekali. Baik. Jadi kita tetap mengawasi setiap prosedur yang ada ya. Jadi semua prosedur tetap dilihat atau ini dibantu sama Kakak Yuni. Oke. Ada lagi nih pertanyaan dari Kak Lia. Ya? Boleh, iya. Kak mau tanya, kalau misalkan kita IR di akun kita, tapi orderannya dikirim ke alamat orang lain, misalkan alamat upline, boleh nggak Kak? Tadi balik lagi, alamatnya itu dipakai kalau misalnya banyak, kita kan mungkin punya 1-2 downline mungkin masih oke ya. Cuman kalau misalnya ada 10 akun nih semuanya ke upline semua di satu alamat. Iya, kita akan tanya lebih lanjut juga sih kali ya. Maksudnya kenapa harus ke alamat tersebut? Apakah ada alasan tertentu? Kita akan lihat juga berapa bulan melakukan, apakah setiap bulan otomatis kan kalau tiap bulan kita akan mempertanyakan kenapa dikirim ke alamat tersebut sih. Hanya minta konfirmasinya juga sih nantinya. Oke, baik. Tentunya itu akan nge-raise ini ya, pertanyaannya. Iya. Jadi kalau misalkan hal tersebut dilakukan, kalau misalkan masih 1 atau 2 akun, itu masih dalam batas normal. Nah, tapi kalau misalkan sudah ada 10 akun atau lebih
dan kemudian orderannya dikirim ke alamat yang sama, itu pasti akan memunculkan pertanyaan ya, terutama dari tim conduct juga. Kita akan konfirmasi sih. Akan dikonfirmasi. Konfirmasi juga. Ya. Oke, terima kasih Kakak Yuni. Oke, semoga menjawab ya Kak. Oke, ada pertanyaan lain Kak? Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lain, mungkin kita bisa sudahi untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Untuk informasinya udah cukup banyak nih yang aku dapat hari ini Kakak Yuni. Menarik juga ya. Benar-benar untuk detail-detailnya tuh kadang-kadang kita suka lupa loh. Sama-sama. Oke, Kakak Yuni, terima kasih banyak untuk informasi-informasinya hari ini. Terima kasih juga untuk kakak-kakak semua di rumah yang sudah hadir di sesi Zoom kita hari ini. Kemudian, ada pertanyaan. Apakah Zoom ini di-record? Iya, Zoom ini di-record. Nanti kita bisa dilihat, kita pastinya akan selalu upload untuk training-training kita di dalam Virtual Office. Oke. Terima kasih juga Kak Indriati. Sama-sama, Kakak Indriati. Oke, kalau begitu sampai sini saja. Saya Nabila dan ini Kakak Yuni. Saya Dewi. Ya. Terima kasih untuk hadir hari ini. Kemudian semoga sehat selalu. Kita ketemu lagi untuk kita di training ataupun di talk show selanjutnya. Salam semuanya. Terima kasih yang Living Indonesia. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak Yuni dan Kakak Keju. Sudah bisa live ya Kak ya? Dadah semua.